Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh Rabbul Alamin, Rabb alam semesta ini. Akibat yang baik, akhir yang indah hanyalah untuk orang-orang yang bertakwa. Dan tidak ada permusuhan kecuali untuk orang-orang yang zalim. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan saya bersaksi bahwa tiada yang berhak disembah melainkan hanya Allah semata. Tiada sekutu baginya. Dan saya bersaksi pula bahwa Muhammad bin Abdullah adalah hamba utusan Allah. Arsalahullahu rahmatan lil alamin. Allah mengutusnya sebagai rahmat untuk alam semesta ini. Semoga selawat bersambung untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah. Hari-hari ini umat manusia disibukkan dengan berbagai petaka. Ya, virus corona masih menjadi topik yang trending, di mana orang-orang ketakutan dengan virus tersebut. Dan siapa yang tidak takut dengan penyakit? Apa sikap seorang muslim tatkala mendapatkan petaka seperti itu? Berpegang teguh dengan Allah Azza wa Jalla. Qul man dzalladzi ya'simukum minallah in arada bikum su'an aw arada bikum rahmah. Kata Allah, siapakah yang dapat menyelamatkan kalian, melindungi kalian dari takdir Allah Azza wa Jalla, dari ketentuan Allah? Kalau Allah menetapkan bagi kalian bencana, siapa yang bisa menyelamatkan kita dari bencana tersebut? Walaupun engkau menggunakan segala perlengkapan untuk menyelamatkan diri, tapi kalau Allah sudah menentukannya untukmu, engkau tidak akan bisa berbuat apa-apa. Atau kalau Allah menginginkan kebaikan buat dirimu, siapa yang dapat menghalangi? Maka seorang mukmin dalam kondisi seperti ini, dan dalam semua kondisi, ingatlah kepada pesan Rasulullah SAW. Ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Ihfadillah tajidhu tujahak. Jagalah Allah, engkau akan mendapati Allah di hadapanmu. Wa idza sa'alta fas'alillah. Kalau engkau hendak berdoa, memohon, maka mintalah kepada Allah Azza wa Jalla. Wa idza ista'anta fasta'in billah. Kalau engkau meminta pertolongan, meminta bantuan, mintalah perlindungan, mintalah bantuan kepada Allah Jalla Jalaluh. Wa'alam annal ummata, ketahuilah, andai kata seluruh umat manusia, law ijtama'at, kalau mereka bersatu, berkumpul, ala ayyadurruka bisyai', ingin memberikan bahaya kepada dirimu, mereka berkonspirasi, mereka menggunakan segala kecerdasan, kekuatan, kemampuan mereka untuk membahayakan dirimu. Lam yadhurruk illa bisyai'in qad katabahu Allahu 'alaik. Mereka tidak akan pernah dapat membahayakan. Tidak akan pernah. Kecuali dengan sesuatu yang Allah sudah menetapkannya atas diri. Dan sebaliknya, andai kata mereka berkumpul untuk memberikan manfaat kepadamu, untuk menyelamatkanmu dari sebuah petaka, untuk menyembuhkan penyakit yang menimpa dirimu. Tapi kalau Allah tidak menetapkannya untukmu, engkau tidak akan pernah dapat merasakan manfaat tersebut.
rufi'atil aklam wa jaffatis suhuf. Pena itu sudah diangkat dan lembaran-lembaran itu sudah kering. Ahibati fillah, pada kesempatan kali ini kita telah sampai ke bab du'aul akh bi dhahril ghaib, tentang fadilah mendoakan saudara kita dalam kondisi dia nggak hadir di tempat itu. Dan ini sikap kita seorang muslim. Melihat saudara-saudara kita yang tertimpa musibah, nggak perlu antum dimintain doa baru mendoakan. Tapi doakanlah mereka. Akan ada malaikat yang telah diperintahkan khusus untuk mengaminkan doamu. Dan malaikat itu berkata, walaka bimithil. Dan engkau pun mendapatkan sama seperti doa yang kau panjatkan. Hadis Abu Darda yang sudah kita baca pada kesempatan sebelumnya, di mana Safwan bin Abdullah bin Safwan, menantunya Abu Darda, dia datang ke Syam. Dia berjumpa dengan ibu mertuanya. Dia datang ke rumahnya, bapak mertuanya sedang nggak ada. Lalu ibu mertuanya berkata kepada Safwan, aturidul hajj al-am, apakah engkau hendak berangkat haji tahun ini? Maka sang menantu mengatakan na'am. Lalu Ummu Darda mengatakan, fad'ullaha lana bi khair, doakan kami dengan kebaikan, karena sesungguhnya Nabi alaihissalatu wasallam bersabda, inna da'watal mar'il muslim mustajabatun li akhihi bi dhahril ghaib, sesungguhnya doa seorang muslim untuk saudaranya mustajab dalam kondisi saudaranya tidak tahu didoakan. Inda ra'sihi malakun muwakkal, di sisi kepalanya ada malaikat yang ditugaskan untuk mengatakan amin walaka bimith. Maka setelah kita mendengar hadis ini, apakah kita akan meremehkan mendoakan saudara-saudara kita yang tertimpa musibah? Atau kita akan sibuk memberikan komentar-komentar negatif? Atau kita hendak membuat meme-meme yang menyakitin hati orang? Apa yang harus kita lakukan? Ihdhar lisanaka an taqula fatubtala. Hati-hati dengan omonganmu. Bisa jadi ucapanmu meledek orang lain, menghina orang lain, karena satu hal akan kembali kepada diri. Innal bala'a muwakkalun bil mantiqi, sampai disebutkan bala itu terikat dengan ucapan kita. Dan Nabi alaihissalam sudah mengajarkan kepada kita. Beliau bersabda alaihissalam, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyaqul khairan aw liyasmut, hendaklah dia berkata yang baik, kalau nggak bisa diam. Nggak usah tulis-tulis, nggak usah komentar-komentar, diam. Kalau kiranya engkau nggak bisa mengontrol ucapanmu, mengontrol tulisanmu, diam. Dan itu akan selamat. Seharusnya kita mendoakan saudara-saudara kita yang tertimpa musibah, apapun penyebabnya. Kita boleh memberikan masukan, memberikan nasihat, tapi doa itu penting buat saudara-saudara kita yang tertimpa musibah. Karena sampai hari ini, Anda melihat ada ratusan, bahkan 1000 rumah lebih yang terendam oleh banjir di beberapa daerah. Kemudian di hadis selanjutnya, di hadis nomor 626, Al-Imam Bukhari mengatakan, haddatsana Musa ibn Ismail wa Shihab qala haddatsana Hammad an Atha ibn Sa'ib an abihi an Abdullah bin Amr ibn al-As qala qala rajulun Allahumma ighfir li wa li Muhammadin wahdana faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam laqad hajabtaha an nasin kathirin. Abdullah bin Amr bin As meriwayatkan tentang seorang badui yang datang ke Masjid Nabawi. Kemudian
disebutkan bahwa orang ini sholat bersama Nabi SAW. Dan dalam sholatnya dia berdoa. Apa doa dia? Allahumma ghfirli wali Muhammadin wahdana. Ya Allah, rahmati aku dan juga rahmati Muhammad. Wahdana, kami aja. Disebutkan dalam riwayat lain dikatakan wala tarham ma'ana ahadan. Dan janganlah engkau merahmati seorang pun bersama kami. Nih orang kalau nggak paham fikih berdoa, maka akan terjebak ke dalam kesalahan-kesalahan yang fatal. Dia nggak mau doakan orang lain. Dia hanya mendoakan dirinya dan Nabi Muhammad SAW. Maka Rasulullah SAW mengatakan, laqad hajabtaha an nasin kathirin. Engkau telah menutup rahmat Allah dari orang banyak. Dalam riwayat lain dikatakan, laqad hajjarta wasi'an. Engkau telah menyempitkan sesuatu yang luas. Kalau Allah memberikan rahmat kepadamu, memberikan rahmat kepada keluargamu, Allah juga bisa memberikan rahmat kepada seluruh umat manusia tanpa mengurangi rahmat yang kau rasakan. Makanya manusia ini kalau dikasih kewenangan untuk membagi rizki, niscaya dia tidak akan bagikan kepada seluruh umat manusia. Karena kecintaan dia dengan hartanya, dengan uang yang diberikan, sehingga dia tidak akan berbagi dengan orang kecuali sedikit. Ahibati fillah, ini hadis berkaitan dengan mendoakan orang lain. Kenapa engkau tidak mau mendoakan orang lain? Doamu hanya untuk dirimu, hanya untuk keluargamu. Tetangga tidak pernah didoakan. Semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka, memberikan berkah di rezeki mereka. Teman-teman di kantor, guru-guru kita, kenapa kita tidak mendoakan mereka? Apa masalahnya? Allah Subhanahu wa ta'ala di surah Al-Hasyr ayat 10, di ayat ke-8 menceritakan tentang orang-orang muhajirin. Di ayat ke-9 bercerita tentang orang-orang Ansar, bagaimana kecintaan mereka kepada orang-orang muhajirin. Lalu Allah berbincang tentang orang-orang yang datang setelah muhajirin dan Ansar. Apa kata Allah? وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. Tuh doanya orang-orang yang datang setelah muhajirin dan ansar. Apa doa mereka? Ya Allah, ampuni untuk kami dan untuk saudara-saudara kami yang beriman sebelum kami, yang lebih dahulu beriman. Dan jangan jadikan di hati kami kedengkian kepada orang-orang yang beriman. Sesungguhnya Engkau Maha Pengasih dan Maha Penyayang, ya Allah. Dia doakan orang lain. Dan apa kurangnya dirimu ketika engkau mendoakan orang lain, sedangkan malaikat akan mengaminkan doa? Dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabrani, Rasulullah SAW mengatakan, "Man istaghfara lil mu'minina wa lil mu'minat." Barang siapa yang berdoa memohon ampunan untuk laki-laki yang beriman dan untuk wanita-wanita yang beriman, kataballahu lahu bi kulli mu'minin wa mu'minatin hasanah. Allah akan tulis untuk dia dengan setiap orang yang beriman, laki-laki atau perempuan, satu kebaikan.
Ketika engkau mengatakan Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat al-ahya minhum wal amwat, yang hidup dan yang mati ya Allah. Kalau jumlah orang beriman 2 miliar atau sama 1,7 miliar, engkau mendoakan mereka, engkau akan mendapatkan kebaikan sejumlah orang-orang tersebut. Ini doa umum. Kadangkala ada saudara kita yang minta didoakan secara khusus. Ketika anak-anaknya Nabi Yusuf, Allah cerita di surat Yusuf, bentar. Nah, di surat Yusuf. Nah, di surat Yusuf ayat 97. Ketika anak-anaknya Nabi Yakub alaihissalam mengakui kesalahan mereka setelah kira-kira 40 tahun Nabi Yusuf dipisahkan dari orang tuanya. Kemudian anak-anaknya pulang dari Mesir membawa pakaian Nabi Yusuf alaihissalam, dilemparkan ke wajahnya, fartadda basira, lalu ayahnya dapat melihat kembali, dan sang ayah mengatakan, alam aqul lakum inni a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Bukankah aku sudah kasih tahu kalian, aku itu tahu dari Allah Azza wa Jal apa yang kalian nggak tahu. Dikasih ilmu Allah Azza wa Jal. Apa kata saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam? Qalu ya abana astaghfir lana dhunubana. Wahai ayah kami, mohonkan ampun, mintakan ampun kepada Allah buat kami atas dosa-dosa kami. Inna kunna khati'in. Kami benar-benar telah melakukan kesalahan. Apa kata abahnya? Qala sawfa astaghfiru lakum rabbi. Aku akan memohonkan ampun untuk kalian kepada Rabbku. Disebutkan sang ayah mengakhirkan waktu istighfarnya di sepertiga malam akhir buat anak-anak. Innahu huwal ghafurur rahim. Allah itu Maha Pengampun. Maka ada doa umum buat orang-orang yang beriman. Secara umum, yang kita kenal, yang kita tidak kenal. Tapi ada doa-doa khusus yang kita panjatkan. Kita mohon kepada Allah Azza wa Jalla untuk saudara-saudara kita secara khusus. Dan itu akan menyebabkan kita didoakan oleh malaikat-malaikat Allah. Mau tahu doanya malaikat? Subhanallah. Allah mengatakan walladzina yahmiluna al-'arsy wa man hawlahu. Alladzina yahmiluna al-'arsy wa man hawlahu. Di surat Ghafir ayat 7. Allah mengatakan alladzina yahmiluna al-'arsya wa man hawlahu, dan malaikat-malaikat yang memikul arsy Allah dan yang ada di sekitarnya dari malaikat-malaikat yang dekat sama Allah Azza wa Jal. Apa kerjaan mereka? Yusabbihuna bihamdi rabbihim. Mereka bertasbih, menyucikan Allah dengan memujinya. Wa yu'minuna bihi. Mereka beriman kepada Allah Azza wa Jal. Wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Tuh malaikat-malaikat beristighfar mereka, memohonkan ampun. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang beriman. Apa doa mereka? Rabbana wasi'ta kulla syai'ir rahmatan wa ilma. Ya Allah, rahmat dan ilmumu meliputi segala sesuatu. Kasih sayang Allah meliputi segala sesuatu. Ilmu Allah seperti itu.
Lalu apa yang diminta oleh malaikat? Ini tawassul. Para malaikat tawassul dengan sifat Allah Azza wa Jal. Dengan kebesaran Allah, keluasan ilmu dan rahmatnya. Mereka sebutkan itu dalam doa mereka. Lalu mereka mengatakan, "Faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilak." Ya Allah, ampuni orang-orang yang tobat. Ampuni orang-orang yang mengikuti jalanmu, ya Allah. Waqihim azabal jahim. Dan selamatkan mereka dari azab jahim. Sampai di sini doanya? Wah. Dilanjutkan sama malaikat-malaikat Allah. Rabbana wa adkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum. Ya Allah, masukkan mereka ke surga tempat tinggal yang sudah Engkau janjikan buat mereka. Wa man salaha min abaihim. Dan orang-orang yang soleh dari ayah ibu mereka, dari bapak-bapak mereka, dari nenek moyang mereka. Siapa yang baik-baik dari ayah, bunda mereka, masukkan juga surga bersama mereka. Wa azwajihim. Dan keluarga-keluarga mereka, istri-istri mereka, pasangan-pasangan mereka. Tuh, orang tua didoakan sama malaikat. Pasangan hidup kita didoakan. Wa dzurriyyatihim. Anak keturunannya. Bagaimana doa malaikat? Minta ampunan buat orang-orang yang beriman. Minta agar mereka diselamatkan dari api neraka. Kemudian berdoa memohon kepada Allah agar mereka dimasukkan ke surga tidak sendirian. Dimasukkan ke dalam surga bersama orang tua mereka. Bersama pasangan hidup mereka. Bersama anak keturunan mereka. Wa dzurriyyatihim. Innaka antal azizul hakim. Ya Allah, sesungguhnya Engkau maha perkasa dan maha hikmah. Waqihimus sayyiat. Dan selamatkan mereka dari dosa-dosa. Selamatkan mereka selama hidup di dunia. Wa man taqis sayyiati yawma idzin faqad rahimtah. Selamatkan mereka dari hal-hal yang buruk pula pada hari kiamat. Bagaimana kondisi di padang mahsyar yang begitu menakutkan. Sesungguhnya siapa yang Kau selamatkan dari kejahatan-kejahatan itu, keburukan-keburukan itu, Engkau telah merahmati mereka. Wadzalika huwal fawzul azim. Itu adalah kemenangan yang besar. Itu doanya malaikat. Maka Rasul SAW menegur nih orang Badui yang doanya hanya untuk dirinya dan untuk Nabi. Laqad hajjarta wasi'an. Engkau telah menyempitkan sesuatu yang luas. Dan doa manusia itu sebanding dengan ilmu yang dia miliki. Ketika tahu seperti ini, paling enggak kita akan terketuk hatinya untuk mendoakan saudara-saudara kita agar Allah Azza wa Jalla mengampuni dosa-dosa mereka. Malaikat aja doain. Masa kita kalah sama malaikat? Malaikat tuh nggak berbuat dosa. Mereka taat dan patuh sama Allah Azza wa Jalla. Sedangkan kita sedang berjuang untuk masuk ke surga Allah Azza wa Jalla. Dan mendoakan saudara kita untuk diampuni, sejatinya malaikat mendoakan kita untuk diampuni pula. Barakallahu fikum. Baik. Di hadis yang selanjutnya, Imam Bukhari mengatakan haddatsana Jandal bin Waliq. Qala haddatsana Yahya bin Ya'la an Yunus bin Khabbab an Mujahid an Ibn Umar radhiyallahu anhuma qala sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yastaghfirullah fil majlis 100 marrah rabbi ighfirli wa tub alayya warhamni innaka antat tawwabur rahim. Allah Azza wa Jal berfirman, Udu'uni astajib lakum. Berdoalah, memohonlah kepadaku, pasti aku kabulkan. Lalu kita nggak mau doa. Urusan apapun, remeh mungkin. Ibu-ibu di rumahnya sedang memasang gas.
Mungkin dia sudah terbiasa memasang gas. Tapi jangan lupa minta tolong sama Allah Azza wa Jalla. Kadangkala ada masalah dengan gasnya. Mungkin kita tiap hari naik mobil kita, naik kendaraan kita. Jangan lupa untuk naik kendaraan berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Mungkin kita punya pekerjaan di kantor kita. Mungkin kita punya tugas mendidik anak-anak kita. Kita merasa berat. Minta tolong sama Allah Azza wa Jalla. Ketika Mu'adz bin Jabal bertanya kepada Nabi SAW tentang amalan yang memasukkan ke surga dan menjauhkan dari api neraka, apa kata Nabi SAW? Laqad sa'alta an azim. Engkau telah bertanya sesuatu yang besar. Wa innahu la yasirun ala man yassarahu Allah alaih. Tapi perkara yang besar ini akan menjadi mudah buat orang-orang yang Allah mudahkan buat dia. Jadi kembali kepada apa yang kita sampaikan di awal kajian. Semua kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau Allah tidak memudahkannya, maka tidak akan mudah. Allah tidak melancarkannya, maka tidak akan lancar. Di sini kita melihat sebuah permasalahan di masyarakat. Ketika mereka punya masalah yang tak kunjung usai. Ketika mereka sakit yang tak kunjung sembuh. Kadangkala mereka mencari pengobatan alternatif. Ketika dia punya usaha yang mungkin tidak lancar, dia berusaha untuk mencari sebab yang dengannya usahanya lancar. Tapi banyak manusia yang tidak mengikuti sebab-sebab yang syar'i, karena buat mereka terlalu lama itu. Pernah ketika Ana masih di Medina, ada seorang yang telepon Ana dari Jeddah waktu itu. Dia ngomong, Ustaz, Ana punya istri kok kayaknya digangguin orang. Dan ini Ana sampaikan kepada dia, agar dia bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, agar dia menjaga Allah, agar Allah menjaga istrinya. Anda sampaikan kepada dia untuk berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi apa jawaban orang ini? Ustaz, apa nggak ada amalan yang cepat lah supaya istri Anda ini nggak bisa diganggu orang? Apa yang harus Anda lakukan? Disuruh doa minta sama Allah Azza wa Jalla, nggak mau. Makanya kenapa dukun laris? Kenapa paranormal laris? Kenapa penyihir pun masih ada yang berangkat ke sana? Kenapa tempat-tempat yang keramat masih banyak yang datang ke sana? Karena mereka nggak mau meminta kepada Allah Azza wa Jalla. Merasa lambat kalau minta sama Allah Azza wa Jalla. Padahal Allah kalau mau kasih, Allah tinggal mengatakan, kun. Jadilah. Maka hati-hati. Ketika kita punya masalah yang tidak selesai dengan sebab-sebab yang biasa, kita ingin cari sebab yang super biasa, yang luar biasa. Silahkan, selama tidak bertentangan dengan syariat, dengan agama Allah Azza wa Jalla. Dan yang luar biasa adalah dengan mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla, dengan banyak bersedekah, banyak istighfar. Allah akan menyelesaikan urusan kita. Barakallahu fikum. Di sini disebutkan tadi yang Anda sampaikan, hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, salullaha kulla syai'in hatta syis. Mintalah kepada Allah segala sesuatu sampai urusan sandal. Fa innallaha in lam yuyassirhu lam yatayassar. Kalau Allah tidak memudahkannya, maka tidak akan mudah. Allah Azza wa Jalla berfirman, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Adapun orang yang beriman, orang yang bertakwa, membersihkan dirinya, maka Allah Azza wa Jalla akan memudahkan urusan dia untuk menuju kepada kemudahan. Itu untuk menuju ke surga Allah Azza wa Jalla. Dan Allah mengatakan, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Barang siapa bertakwa kepada Allah, pasti Allah akan kasih solusi. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. Dan Allah akan kasih rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Barakallahu fikum. Baik, kita masuk ke hadis nomor 629.
Al-Imam Bukhari mengatakan, Haddatsana Abu Nuaim qala haddatsana Amr ibn Abdullah Abu Muawiyah qala haddatsana Muhajir Abu Al-Hasan an Amr bin Maimun Al-Audi an Umar radhiyallahu anhu annahu kana fima yad'u Allahumma tawaffani ma'al abrar wa la tukhlifni fil ashrar wa alhiqni bil akhyar. Nah, Umar berdoa, di antara doa permintaan Umar bin Khattab. Apa sih yang diminta Umar bin Khattab? Seorang khalifah, seorang amirul mukminin yang kekuasaannya tembus sampai ke perbatasan dengan Turki, dengan Konstantinopel. Di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Masjid Al-Aqsa telah berada di tangan umat Islam. Mesir pun seperti itu. Doanya Umar apa? Umar berdoa, Ya Allah, wafatkan aku bersama Al-Abrar. Al-Abrar. Siapa Al-Abrar? Innal abrara lafi na'im. Tuh orang-orang yang baik, yang dijamin masuk surga mereka, yang dijanjiin masuk surga sama Allah Azza wa Jal. Matikan aku bersama mereka. Maka jamaah, ketika kita memohon kepada Allah Azza wa Jal sebuah kematian, hendaklah kita meminta kematian bersama orang-orang yang baik. Bagaimana mereka mati, di mana mereka dikuburkan, dan kelak pada hari kiamat ketika Allah mengatakan uhsyurul ladzina zalamu wa azwajahum wa ma kanu ya'buduna min dunillah. Kumpulkan, nanti akan dikumpulkan. Allah akan nyuruh dikumpulkan untuk orang-orang yang zalim bersama pasangan-pasangan mereka, sesuai dengan tingkatan kezaliman mereka. Akan dikumpulkan pencuri dengan pencuri, kata Umar bin Khattab. Pezina dengan pezina akan dikumpulkan nanti. Pemimpin-pemimpin yang zalim bersama pemimpin-pemimpin yang zalim. Para penipu dengan penipu, para perampok dengan perampok akan dikumpulkan. Maka Umar berdoa meminta kepada Allah agar dimatikan bersama orang-orang yang baik, sehingga dia kumpul sama orang-orang baik, hidup bersama mereka, mati bersama mereka, dalam kondisi menjaga diri, melakukan kebaikan selalu untuk Allah Azza wa Jalla. Wala tukhlifni mal ashrar. Jangan aku ditinggal sama orang-orang buruk. Rasulullah SAW meninggal dunia, Abu Bakar meninggal dunia, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berdoa memohon kepada Allah, jangan sampai dia ditinggal bersama orang-orang yang banyak melakukan kejahatan. Kenapa? Karena seorang kawan itu punya pengaruh. Kalau dia baik akan membawa kepada kebaikan. Kalau dia buruk akan menyeret kepada keburukan. Itu kalau satu. Gimana kalau kawan buruknya banyak? Akan sulit untuk keluar dari kumbangan keburukan tersebut. Maka Umar minta supaya jangan aku dibiarin tinggal bersama orang-orang yang banyak berbuat jahat, banyak merusak. Jamaah, pemirsa Raja TV dan pendengar Radio Raja, jangan sembarangan memilih kawan. Kawan yang baik akan dapat memberikan syafaat pada hari kiamat. Dan kawan yang buruk akan berusaha untuk menyesatkan kita. Kemudian, wa alhiqni bil akhyar. Nih, kumpulkan aku bersama orang-orang yang baik. Minta supaya bisa beramal seperti amalannya orang-orang soleh. Di dunia minta seperti itu, di akhirat supaya dikumpulkan bersama mereka. Seperti doanya Nabi Yusuf alaihissalam
ketika Nabi Yusuf mengatakan wa alhiqni bisalihin, kumpulkan aku, gabungkan aku bersama orang-orang yang soleh. Ahibati fillah, berkaitan dengan doa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ini minta kebaikan dunia dan akhirat. Umar tidak lupa bahwa yang diperlukan oleh kita dalam kehidupan ini kawan baik yang mengingatkan kita tatkala kita melakukan kesalahan, yang mendukung kita tatkala kita sedang lemah hendak melakukan kebaikan, yang memotivasi kita untuk jadi lebih baik dalam kehidupan ini. Makanya di antara ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, rahimallahu mura'an ahda ilaina uyubana, semoga Allah merahmatin orang-orang yang menghadiahkan kepada kami aib-aib kami, kekurangan-kekurangan kami. Karena bagaimanapun baiknya manusia, tetap dia makhluk yang melakukan dosa. Dan ada hikmah ketika manusia melakukan dosa. Dia jadi sadar, nggak ujub. Engkau manusia yang penuh dengan kekurangan. Kalau dia baik terus, tidak terjerumus ke dalam perbuatan dosa, maka ditakutkan malah dia bangga dengan dirinya sendiri, lupa dengan penjagaan Allah Azza wa Jal. Maka terjerumusnya sebagian ke dalam dosa membuat mereka kembali kepada Allah Azza wa Jal dan untuk mengusir perasaan ujub yang ada pada dirinya. Tapi kemudian di sini disebutkan Imam Bukhari mengatakan haddatsana Umar bin Hafs qala haddatsana Abi qala haddatsana A'mash qala haddatsana Shaqiq qala kana Abdullah yukthiru an yad'u bihaula'i ad-da'awat. Ini Syaqiq meriwayatkan dari gurunya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Abdullah bin Mas'ud ini banyak kali berdoa dengan sebuah doa yang dihafal oleh Syaqiq. Apa permintaannya? Rabbana aslih bainana wahdina sabilal Islam wa najjina minadh dhulumati ilan nur واصرف عنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها قائلين بها وأتممها علينا. Masya Allah, ini doanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Tadi kita dengar doanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sekarang Imam Bukhari menyebutkan doanya Abdullah bin Mas'ud. Apa doa yang pertama? Rabbana alif bainana. Dan di Sunan Abi Dawud disebutkan Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina. Ya Allah, lembutkan hati di antara kami, di antara keluarga kami. Perbaiki masalah-masalah gesekan-gesekan yang terjadi di antara kami. Subhanallah jemaah. Ketika perang Badar, setelah perang terjadi masalah tentang pembagian harta rampasan perang. Pemuda-pemuda yang mereka merasa berjuang, mereka mengumpulkan harta rampasan perang, dalam benak mereka, mereka yang lebih berhak. Yang tua-tua ketika itu sedang menjaga Nabi SAW, mereka tidak peduli dengan harta rampasan perang. Maka kata mereka, kami yang lebih berhak. Kami jagain Rasul SAW. Kalian jagain harta tuh. Ada kelompok ketiga, yaitu pasukan yang lari mengejar musuh. Mereka tidak memikirkan harta rampasan perang. Artinya ada orang-orang yang sibuk dengan harta rampasan perang, ngumpulin.
Ada yang sibuk dengan Nabi SAW. Ada pemuda-pemuda yang sibuk mengejar musuh. Akhirnya terjadi perselisihan di antara mereka tentang siapa yang berhak mendapatkan warisan tersebut. Allah Azza wa Jal di surat Al-Anfal menceritakan hal ini. Yas'alunaka 'anil anfal. Mereka bertanya tentang harta rampasan perang. Qulil anfal lillahi war rasul. Katakan kepada mereka, harta rampasan perang itu milik Allah dan Rasulnya. Fattaqullah. Bertakwalah kalian kepada Allah. Jangan ribut urusan harta itu. Wa aslihu dzata bainikum. Dan perbaiki hubungan di antara kalian. Jangan dibiarkan hubungan yang buruk terus terjadi. Karena setan itu akan berusaha untuk memecah belah, untuk menimbulkan permusuhan. Doanya Abdullah bin Mas'ud, beliau minta yang pertama, ya Allah perbaiki hubungan antara kami, ya Allah. Kondisi kami. Mungkin ada permasalahan-permasalahan yang tidak diinginkan terus terjadi menimpa kita. Doa minta sama Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kedua, wahdina sabilal Islam. Di riwayat disebutkan wahdina subulal Islam. Tunjukkan kepada kami jalan-jalan Islam. Pondasi-pondasi Islam. Rukun-rukun Islam. Kewajiban-kewajiban Islam. Minta sama Allah supaya dikasih petunjuk. Karena banyak muslim nggak tahu jalan Islam. Bahkan dia mencoreng Islam. Di akhir-akhir ini kita melihat orang-orang Islam yang Islamfobia. Takut sama Islam. Ketika disampaikan kepadanya tentang syariat Allah Azza wa Jal, dia ketakutan. Nggak mau, menolak. Maka doa minta sama Allah agar ditunjukkan jalan-jalan Islam. Wa najjina minadh dhulumati ilan nur. Dan selamatkan kami dari kegelapan, ya Allah. Kegelapan kekufuran, kegelapan kesyirikan, kegelapan kemaksiatan, kefasikan, menuju kepada cahaya iman, cahaya tauhid, cahaya ketaatan. Ini yang akan menyelamatkan seorang dari kegelapan di hari akhir. Dan akan hidup dengan cahaya Allah ketika melewatin sirat atau menuju ke sirat yang berada di atas neraka jahanam. Ketika itu ada pembagian cahaya, maka kita minta kepada Allah agar kita diselamatkan dari kegelapan menuju cahaya. Wasrif annal fawahisha. Ya Allah, jauhkan kami ya Allah dari dosa-dosa besar, khususnya perzinaan. LGBT lah salah satunya. Ma dhahara minha wa ma batan. Kekejian-kekejian, dosa-dosa yang nampak ya Allah, yang nyata atau yang tersembunyi. Karena ada dosa-dosa besar yang nyata kelihatan, tapi ada dosa-dosa yang tersembunyi, yang kadang-kala tatkala kita sendirian datang tuh pikiran-pikiran buruk yang mendorong kita untuk melakukan dosa. Maka Abdullah bin Mas'ud berdoa supaya dijauhkan dari kekejian dosa-dosa ini yang nyata, yang nampak dan yang tersembunyi. Wa barik lana ya Allah, berikan berkah kepada kami. Gimana? Yang pertama minta berkah fi asma'ina, di pendengaran kami Allah, agar pendengaran kami terus bersama kami sampai kami meninggal dunia. Karena ada orang yang di akhir hayatnya pendengarannya rusak, nggak denger, harus pakai alat bantu. Minta sama Allah, Allahumma barik lana fi asma'ina, pendengaran kami berkah ya Allah, supaya terus baik, terus bermanfaat, bisa digunakan sampai meninggal dunia. Wa absarina, dan mata kami ya Allah, minta berkah di mata kita jemaah. Ada orang-orang yang di masa tuanya buta, ada yang di masa mudanya juga buta. Minta sama Allah supaya diberkahi mata kita, supaya tidak melihat kecuali yang baik, dan dijaga pandangan tersebut menjadi pewaris kita sampai mati, tetap pandangan mata kita baik. Wa qulubina, dan minta berkah di hati kami
supaya hati kami terus berlapang dada, bersyukur kepada Allah ketika mendapatkan nikmat, bersabar ketika mendapatkan musibah, wa azwajina wa dzurriyyatina, dan minta kepada Allah supaya diberkahin di istri-istri kami dan anak-anak keturunan kami. Berkahin mereka ya Allah. Diberkahin gimana? Diberkahin agar mereka terus melakukan ketaatan, dibimbing untuk mendekatkan diri kepada Allah, bertambah keimanan mereka, dijauhkan dari kemaksiatan. Sebagaimana di surat Al-Furqan ayat 74, doa orang-orang yang beriman, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Nih, qurrata a'yun, minta kepada Allah anak-anak jadi qurrata a'yun, penyejuk pandangan, terus baik dan terus baik. Itu berkah di keluarga kita. Istri kita tambah lama tambah baik, keluarga kita tambah lama tambah baik. Itu berkah, kebaikannya tetap dan berkembang menjadi lebih baik. Wa tub alaina, dan kemudian Abdullah bin Mas'ud minta supaya diterima tobatnya, dikasih taufik untuk mendekatkan diri kepada Allah, menjauhin dosa-dosa. Innaka antat tawwabur rahim, sesungguhnya Engkau ya Allah adalah Maha menerima tobat dan Maha pengasih. Waj'alna syakirina li ni'matika, jadikan kami ya Allah orang-orang yang senantiasa mensyukuri nikmat yang Kau berikan ya Allah. Muthnina biha, selalu kami memujimu dengan nikmat-nikmat itu. Qailina biha, selalu mengatakan alhamdulillah, ini dari Allah. Dia ceritakan nikmat yang Allah berikan, tidak disembunyikan. Wa atmimha alaina, dan sempurnakan nikmat itu buat kami. Artinya jaga nikmat itu buat kami ya Allah, jangan sampai nikmat itu hilang. Siapa yang bisa menjaga nikmat itu? Allah Azza wa Jalla. Ini doa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Barakallahu fikum jamaah. Mungkin itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Masih ada waktu, kita gunakan untuk tanya jawab. Kita kembali ke studio Roja di pusat. Nah, coba. Jazakallahu khairan, kami sampaikan kepada Al-Ustaz Dr. Syafiq bin Riza Basalamah MA Hafizahullah Ta'ala yang telah memberikan nasihatnya kepada kita di kesempatan malam hari ini dari pembahasan kitab Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari yang kami pancar luaskan dari studio mini di STDI Imam Syafi'i di Jember, Jawa Timur. Dan untuk selanjutnya kami undang Anda para pemirsa Roja TV dan pendengar Radio Roja untuk berpartisipasi dalam sesi tanya jawab. Dan untuk kesempatan pertama kita akan coba angkat pertanyaan melalui pesan singkat dari hamba Allah di Bau-Bau di Sulawesi Tenggara. Ustadz, ana orang awam tentang tata cara berdoa, termasuk doa khusus. Salah satunya, ana selalu berdoa setiap ada pesawat yang melintas maupun kapal-kapal laut yang lewat dengan bahasa sendiri. Seperti ya Allah, hantarkanlah pesawat atau kapal laut yang lewat ini ke tujuannya dalam keadaan selamat. Yang menjadi pertanyaannya Ustadz, apakah doa tersebut sesuai dengan syariat dan dibenarkan? Karena di dalam pesawat atau kapal laut juga ada orang-orang non-muslim. Dan yang kedua, apakah doa-doa khusus seperti ini dibolehkan termasuk doa ketika ada pesawat atau kapal laut yang lewat? Mohon penjelasannya Ustaz. Masya Allah, Masya Allah. Ini jamaah orang baik nih. Ketika dia melihat ada kapal laut lewat, lihat pesawat sedang terbang, dia berdoa mohon semoga orang-orang itu diberi keselamatan. Nah, nggak ada masalah doa seperti itu. Tadi disebutkan bahwasanya di dalam pesawat itu ada muslim dan non-muslim. Tugas kita mendoakan mereka selamat dunia dan akhirat. Dengan harapan kalau di situ ada orang-orang yang belum Islam, semoga dikasih hidayah ya Allah untuk masuk ke dalam Islam. Yang muslim semoga senantiasa selamat dari melakukan dosa. Jadi bukan hanya selamat fisiknya aja. Karena banyak di antara kita kalau bicara selamat, maka selamat fisiknya. Padahal ada keselamatan yang lebih diperlukan oleh manusia, yaitu keselamatan jiwa mereka, keselamatan hati mereka. Ada orang-orang yang fisiknya sehat, hatinya sakit.
seperti orang-orang yang menyembah berhala, memohon-mohon kepada selain Allah Azza wa Jalla. Maka kalau yang antum sudah lakukan, ana rasa baik, tapi sempurnakan doa itu dengan berharap semoga yang di atas pesawat itu dikasih hidayah sama Allah Azza wa Jalla, mereka tetap selamat melaksanakan sholat dengan baik, karena ada orang-orang di pesawat juga meninggalkan sholat, mereka tidak beribadah kepada Allah Azza wa Jalla di saat mereka perlu dengan Allah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, Jazakallahu khairan Ustadz atas penjelasannya, dan masih kita akan angkat pertanyaan melalui pesan singkat. Pertanyaannya berikutnya Ustadz dari Bapak Heri di Kampung Timur di Merauke Ustadz. Ingin bertanya Ustadz, apakah Fir'aun, Qorun dan orang-orang kafir akan dihisab dan dikisos serta memasuki sirat seperti yang ada ana baca di surat Maryam ayat 71-72, mohon petunjuknya Ustaz. barakallahu fikum. Nah, kalau bicara apakah orang-orang kafir akan dikisos, dihisab? Iya. Kalau mereka akan dihisab, iya. Kalau mereka akan dikisos, na'am. Ketika mereka melakukan kesalahan kepada umat manusia, kezaliman yang mereka lakukan, akan mendapatkan balasan mereka tersebut. Tapi kalau pertanyaannya, apakah mereka akan menuju ke sirat, melewati sirat? Tidak. Allah Azza wa Jal di surat Shafat yang tadi kita bacakan, ketika Allah mengatakan uhsyurul ladzina zalamu wa azwajahum, di surat Shafat ayat 22, 23, 24, Allah mengatakan himpunlah orang-orang yang zalim bersama pasangan-pasangan mereka, teman-teman sejawat mereka, Qarun, Fir'aun, Haman. Mereka sesuai dengan kondisi mereka, bersama Tuhan-Tuhan yang mereka sembah. Min dunillah fahduhum ila siratil jahim. Tunjukkan mereka kepada siratil jahim, artinya jalannya neraka. Tunjukkan mereka, mereka digiring ke neraka. Tapi kata Allah, waqifuhum innahum mas'ulukum. Berhentikan mereka, mereka akan ditanya. Jadi sebelum masuk ke neraka, mereka akan ditanya. Supaya tidak ada alasan lagi buat mereka. Ketika orang itu dihukum tanpa melalui proses, maka dia akan marah-marah mungkin. Merasa tidak melakukan dosa. Tapi proses hisab ini yang membuat mereka akhirnya sadar kalau mereka pantas untuk dihukum. Mereka digiring menuju ke neraka jahanam. Jadi ketika dipisahkan antara orang-orang beriman dengan orang-orang kafir ini langsung menuju ke neraka dan mereka berjatuhan ke dalam api neraka. Mereka tidak melewati sirat. Kemudian tersisa orang-orang beriman bersama orang-orang munafikin. Di sini ada pembagian cahaya menuju ke sirat. Sedangkan orang-orang munafik, ketika mereka dapat pembagian cahaya, cahaya mereka hanya sedikit. Dan cahaya mereka pun kemudian mati. Setelah itu akan ada hijab yang memisahkan antara orang-orang beriman dengan orang-orang munafik. Orang-orang munafik mengikuti orang-orang kafir, maka mereka masuk ke neraka. Orang-orang yang beriman ini yang kemudian mereka digiring menuju ke surga, namun mereka harus melewati neraka. Kata Allah Azza wa Jalla, melewati neraka maksudnya melewati sirat yang berada di atas neraka. Allah mengatakan wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Sesungguhnya sudah menjadi keputusan Rabbmu bahwasanya semua kalian akan melewatinya, yakni melewati sirat yang berada di atas neraka jahanam. Itu khusus buat orang-orang yang beriman. Adapun kalau orang-orang kafir, orang-orang munafikin, akhirnya mereka masuk ke neraka dan tidak akan pernah keluar dari api neraka. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya, dan untuk berikutnya kita akan coba angkat pertanyaan melalui line telepon, dan tidak lupa kami ingatkan bagi Anda para penelpon untuk mengecilkan suara televisi atau radionya.
Baik, kita angkat pertanyaan pertama. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa di mana Bapak? Ini dari Pak Rale Tanjung Balai. Di Tanjung Balai. Silakan Bapak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz mau bertanya ini. Yang ada saya tahu katanya bid'ah itu terbagi dua. Yang pertama bid'ah hasanah, yang kedua bid'ah dolalah. Jadi tolong jelaskan Ustaz yang mana yang mana bid'ah dolalah itu. Kalau bid'ah hasanah tahu laku itu kan, tahu kita itu kan. Yang bid'ah apa ini yang kita nggak tahu, yang dolalah ini itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustaz. Barakallahu fikum ya. Berkaitan dengan bid'ah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan iyyakum wa muhdatsatil umur. Para sahabat sempat bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasallam, memohon petunjuk, nasihat. Ketika Nabi memberikan petuah kepada mereka yang membuat hati mereka bergetar, yang membuat mereka menangis. Lalu Rasul SAW memberikan wasiat dengan mengatakan fa innahu man ya'ish minkum ba'di fa sayara ikhtilafan katsira. Sesungguhnya barang siapa yang hidup setelah aku mati, maka dia akan melihat banyak perselisihan. Solusinya apa? Kalau tadi bicara bid'ah, mungkin ada perkara-perkara yang membuat orang jadi bingung. Fulan bilang bid'ah hasanah, satunya bilang bid'ah dolalah, yang satu bilang boleh, yang satu bilang nggak boleh. Apa yang harus dilakukan umat tatkala kebingungan menghadapi perselisihan-perselisihan yang ada? Maka kata Nabi alaihi salatu wasallam, fa'alaikum bisunnati, maka hendaklah kalian mengamalkan sunnahku, berpegang teguh dengan sunnahku, bukan dengan bid'ah hasanah, tapi dengan sunnah Nabi alaihi salatu wasallam, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, dan sunnah para khalifah yang mendapatkan petunjuk setelah aku. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, hati-hatilah, tamassaku biha wa addu 'alaiha bin nawajid, kalian berpegang teguhlah dengan sunnahku dan sunnah khalifah sesudahku yang dapat petunjuk, gigit dengan gigi geraham kalian, jangan dilepas sunnah. Ketika terjadi perselisihan pendapat, pegang sunnah. Orang mengatakan ini bid'ah hasanah, ini bid'ah dolalah, kita lihat sunnahnya bagaimana, pegang itu sunnah. Itu yang akan menyelamatkan kita. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, hati-hati kalian dengan perkara-perkara yang baru dalam urusan agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah, karena setiap yang baru dalam urusan agama itu disebut bid'ah, dan semua bid'ah itu sesat, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Maka kalau bicara ada yang mengatakan bid'ah hasanah, mungkin ada sebagian ulama mengelompokkan ke sana, tapi sejatinya semua bid'ah itu sesat. Kalaupun ada yang dikatakan bid'ah hasanah, ya mungkin sebagian ulama memasukkan sekolahan umpamanya termasuk bid'ah. Sekolahan, dulu nggak ada sekolah di masa Nabi alaihissalam, kemudian mikrofon umpamanya, maka itu kembali kepada masalih mursalah sebenarnya, perkara-perkara yang diperbolehkan dalam agama untuk dikembangkan, yang memang tidak ada larangan untuk di sana, silahkan dikembangkan. Tapi dalam urusan ibadah, maka hendaklah kita mengikuti sunnah Nabi SAW yang tidak ada contohnya, yang tidak ada tuntunannya dari Rasulullah SAW, tidak dalam Al-Quran, tidak dalam sunnah, maka tinggalkan. Kalau mungkin kita terjebak dalam perselisihan, ada yang mengatakan sesat, ada yang mengatakan baik, maka demi kesatuan umat, demi menjaga ukhuwah Islamiyah, maka hendaklah kita kembali kepada sunnah. Udah nggak usah ribut-ribut. Sunnahnya kayak apa sih? Oh ini sunnahnya,
udah kita ikutin sunnah. Kalau bicara mereka ini bid'ah hasanah, tapi taiblah, antum bilang bid'ah hasanah, ada yang bilang bid'ah dhalalah. Ana jadi bingung. Ana mau ikut siapa sekarang? Ikutin sunnah Nabi SAW, karena dalam kondisi terjadi perselisihan, solusinya berpegang teguh dengan sunnah Nabi SAW dan sunnah khalifah-khalifah sesudahnya, dan meninggalkan perkara-perkara yang baru yang ternyata membuat ribut di antara kita. Hada wallahu a'lam bissawab. Nah. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya, dan untuk berikutnya masih kita akan angkat pertanyaan melalui line telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa, di mana Ibu? Dari Ummu Ibrahim di Medan. Di Medan. Silakan Ummu Ibrahim. Assalamualaikum Ustaz. Ana mau bertanya, apakah ketika kita mendoakan teman kita pada saat itu dia tidak tahu, tapi ada saat-saatnya ketika kita duduk berdua, maksudnya itu terucap kalau misalkan kita pernah mendoakannya, maksudnya Ustaz, terucap maksudnya untuk mempererat hubungan pertemanan itu, Ustaz. Maksudnya pertemanan ini dikarenakan keimanan. Nah, yang mau Ana tanyakan, apakah kita masih mendapatkan pahalanya? Apakah itu masih salah satu waktu mustajab? Apa memang kita tidak perlu menunjukkannya kepadanya bahwa misalnya kita mencintai teman kita ini karena Allah di atas keimanan, Ustaz? Baik. Itu aja, Ustaz. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakillahu khairan. Tafadhal Ustaz. Barakallahu fiik. Ya, kembali kepada doa dalam kondisi teman kita nggak tahu. Tatkala kita berdoa dan kawan kita ini tidak tahu, maka sudah ada malaikat yang ditugaskan untuk mengaminkan. Terus gimana kalau kemudian doa kita udah diaminkan oleh malaikat, kita pun udah didoakan oleh malaikat, tapi di kemudian hari ternyata kita menceritakan kepada kawan kita kalau kita mendoakan dia. Tujuannya bukan riya, tujuannya bukan untuk mengungkit-ungkit kebaikan, tapi tadi disebutkan tujuannya untuk mempererat hubungan di antara saudara kita. Karena memang di antara yang dapat mempererat hubungan persahabatan karena Allah Azza wa Jal, kalau kita cinta kepada saudara kita karena Allah, kita disuruh sama Nabi SAW, ala a'lam tahu, apakah kau nggak ngasih tahu dia? Jadi kalau kita cinta karena Allah, kita kasih tahu dia dengan mengatakan inni uhibbuka fillah, aku cinta kepadamu karena Allah Azza wa Jal. Terus sekarang ungkapan cinta ini salah satunya tadi dengan mengatakan ana selalu mendoakan anti, umpamanya. Semoga Allah memudahkan semua urusan anti. Ucapan yang ini bukan dalam kondisi gaib. Yang gaib yang diaminkan oleh malaikat. Tapi ketika itu, maka tidak ada doa sebenarnya. Tatkala dia mengatakan itu bukan riya, bukan untuk pamer, semoga tetap doanya dikabulkan sama Allah Azza wa Jalla. Karena kalau riya ini yang dapat membatalkan amalan kita. Yang awalnya mendapatkan pahala, yang awalnya diberi oleh Allah Azza wa Jalla balasan, gara-gara riya, maka kamathali safwanin alaihi turab, seperti sebuah batu yang di atasnya ada tanah, yang orang berharap bisa menanam di atas tanah tersebut, fa'asabahu wabilun fatarauqahu salda. Riya ini seperti hujan deras yang menghapuskan, mengikis itu tanah sehingga tidak tersisa kecuali batu yang cadas. Hada wallahu a'lam bissawab. Allahu khairan Ustaz atas penjelasannya, dan pertanyaan berikutnya kita akan angkat melalui pesan singkat Ustaz. Salah satu pertanyaan yakni dari hamba Allah, seorang akhwat berumur 31 tahun Ustaz. Ustaz, saya sampai saat ini belum juga menikah. Padahal saya sudah berdoa Ustadz dan berikhtiar. Kenapa belum bertemu jodoh juga Ustadz? Dan juga pertanyaan-pertanyaan yang senada, yang banyak Ustadz,
bertanya terkait dengan doa yang telah dipanjatkan dalam waktu yang panjang namun belum dikabulkan juga. Mohon penjelasannya Ustadz, sebab penyebab doa tidak dikabulkan ini. Barakallahu fiik. Subhanallah jemaah. Kenapa doa kita nggak dikabulkan? Salah satunya adalah karena pertanyaan tadi. Pertanyaan ini menunjukkan kalau orang-orang sudah berdoa, dia ingin dikabulkan, tapi nggak dikabulkan. Kok belum dikabulkan? Dia tergesa-gesa. Dia terburu-buru minta doanya dikabulkan oleh Allah SWT. Dia putus asa karena sudah berdoa mungkin selama 10 tahun. Mungkin sudah berdoa selama 12 tahun. Ada yang berdoa selama 15 tahun. Ada yang berdoa selama 20 tahun. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, yustajabu lil abdi ma lam yasta'jil. Akan dikabulkan doa seorang hamba selama dia tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa. Lalu sahabat bertanya, wa kaifa yasta'jil ya Rasulullah? Gimana orang itu dikatakan terburu-buru? Yaqulu da'autu falam ara yustajab li. Dia mengatakan, aku sudah berdoa, aku sudah minta, tapi aku lihat nggak dikabulkan doaku. Ini terburu-buru. Maka jangan terburu-buru. Allah akan catat doa itu. Kalau engkau sudah berdoa selama 10 tahun, nggak ada yang sia-sia. Semua doa dikabulkan oleh Allah Azza wa Jal. Selama dia tidak makan haram, tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan doanya tidak dikabulkan. Dikabulkannya doa atau jawaban dari doa kita itu satu dari 3 hal. Yang pertama, apa yang diminta dikasih. Minta anak dikasih anak. Minta jodoh dikasih jodoh. Yang kedua, dipalingkan dari dia musibah, bencana yang akan menimpa dia yang setara nilainya dengan doa dia. Ini doa minta anak. Allah Azza wa Jal tidak memberikan anak tapi memalingkan petaka yang akan menimpa dia. Jadi doa dia itu menjadi penolak bala. Yang ketiga, dan ini yang lebih baik, doa-doa yang dipanjatkan selama puluhan tahun itu akan dikumpulkan menjadi pahala untuk dia. Karena dia lebih perlu dengan pahala itu pada hari kiamat daripada doa itu dikabulkan pada waktu di dunia. Itu yang lebih diperlukan oleh dia. Di sini kita melihat kenapa Nabi Ibrahim gak pernah putus asa minta anak. Rabbi habli minas salihin. Gak putus asa. Berapa tahun? Baru dapat anak dikatakan umur 90 tahun. Kemudian setelah itu bernama Ismail. Setelah itu baru dikasih anak yang selanjutnya Ishak. Nabi Yusuf alaihissalam berapa lama tinggal di kubur di penjara. Nabi Yakub ayahnya Nabi Yusuf alaihissalam berapa tahun berdoa ingin berjumpa dengan anaknya, ingin dikumpulkan dengan anaknya, dikatakan 40 tahun. Nabi Zakaria berapa tahun berdoa minta anak. Ketika Allah menceritakan di surat Maryam, Kaf ha ya ain sad dzikru rahmati rabbika abdahu Zakaria إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا. Bagaimana Nabi Zakaria ketika doa dengan suara penuh kelirihan memohon kepada Allah Azza wa Jal, mengatakan, wahai Rabbku, sesungguhnya aku sudah lemah tulang-tulang belulangku. Rambutku sudah penuh dengan uban, tapi aku tidak pernah merasa sengsara berdoa memohon kepadamu ya Allah. Minta anak. Sampai dikatakan baru punya anak setelah tua renta 100 tahun kira-kira umurnya. Baru dikasih anak.
Dan dia mengatakan, aku tidak pernah merasa sengsara berdoa memohon kepadamu ya Allah. Ini yang kadang-kala masalah dengan kita. Merasa sudah berdoa, ana sudah lama, di waktu-waktu mustajab ana memohon, kok ana melihat tidak dikabulkan. Kata Nabi SAW, yustajabu lil abdi. Dikabulkan doa hamba itu selama dia tidak terburu-buru. Maka jangan terburu-buru. Gak ada ruginya engkau berdoa. Engkau menunjukkan bahwa engkau perlu sama Allah Azza wa Jal. Bahkan kalau bicara ibadah, ad-du'a huwal ibadah. Doa itu ibadah. Kita terus beribadah dengan doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan bisa jadi ketika Allah tidak mengabulkan doa kita, Allah memalingkan musibah yang akan menimpa kita. Maka husnudzon sama Allah Azza wa Jalla dan buruk sangkalah kepada diri kita. Yakin kalau Allah akan mengabulkan doa. Sebagaimana yakinnya Nabi Yakub, Allah akan mengabulkan doanya. Sebagaimana yakinnya Nabi Ibrahim, Allah akan memberikan anak. Dan sebagaimana yakinnya Nabi Zakaria, Allah akan mengabulkan doanya dan Allah berikan apa yang mereka pinta. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan pertanyaan terakhir untuk kesempatan malam hari ini Ustaz, terkait dengan berdoa dengan pengeras suara di masjid Ustaz, apakah diperbolehkan? Dan berdoa untuk orang banyak ketika orang-orang hadir juga apakah diperbolehkan? Banyak penanya yang menanyakan seperti ini. Mohon penjelasannya Ustaz. Ahibati fillah, berkaitan dengan doa, Allah mengatakan ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah. Berdoalah memohon kepada Allah dalam kondisi merendahkan diri, penuh ketundukan, wa khufyah, dan sembunyi-sembunyi. Makanya ketika para sahabat Nabi berdoa mengangkat suara mereka saling tinggi-tinggian suaranya, Nabi SAW menegur mereka, yang kalian pinta ini yang maha mendengar dan maha mengetahui. Gak perlu teriak-teriak. Gak perlu teriak-teriak. Namun ada doa-doa bersama yang memang dianjurkan untuk dibaca. Seperti ketika khutbah Jumat. Rasulullah SAW berdoa dan para sahabat mengaminkan doa Nabi SAW ketika itu. Ketika selesai perang Uhud, Nabi SAW menyuruh para sahabat bersaf di belakangnya dan Nabi angkat tangan berdoa dan para sahabat mengaminkan. Jadi doa yang dianjurkan bersama, ya dibaca diaminkan oleh jamaah. Ketika umpamanya doa kunut, witir, imam membaca dengan suara keras dan makmum mengaminkannya. Adapun kalau tidak dalam momentum-momentum yang disyariatkan, yang disunnahkan, maka Nabi SAW menyuruh kita doa untuk sembunyi-sembunyi. Cukup engkau yang mendengarkannya bersama Allah Azza wa Jalla yang maha pendengar. Maka hendaklah kita belajar lagi. Jangan sampai kita ingin menunjukkan syiar-syiar Islam, ternyata malah itu tidak diajarkan oleh Nabi SAW. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Sampai berjumpa kembali. Semoga senantiasa dalam lindungan ilahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.